Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maifa Renatan Putri Civari, bisa dipanggil Maifa. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai teks berita, mulai dari pengertian, tujuan, unsur-unsur teks berita, struktur berita, dan kaidah kebahasaan teks berita, serta jenis-jenis teks berita. Maka dari itu, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian teks berita. Teman-teman tahu nggak sih apa pengertian dari teks berita itu? Nah, teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Teks berita juga mempunyai sifat. Yang pertama, faktual, dan yang kedua, aktual. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Nah, kita lanjut ke bagian tujuan dan fungsi teks berita. Tujuan atau fungsi teks berita yaitu memberikan informasi dan menambah wawasan. Contoh, memasuki penghujung tahun, beberapa daerah diguyur hujan dan angin kencang. Lalu, berita mengenai kecelakaan lalu lintas, banjir, pohon tumbang, hingga longsor sangat ramai menghiasi koran maupun media online. Kita lanjut ke bagian unsur-unsur teks berita. Unsur teks berita ada 6 macam, atau yang kita kenal sebagai 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Biar lebih gampang, di dalam bahasa Indonesia disingkat sebagai adik Simba. Yang pertama ada apa. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Yang kedua ada di mana. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi atau TKP, tempat kejadian perkara. Yang ketiga ada kapan. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat ada siapa. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, bisa pelaku, korban, ataupun saksi mata. Yang kelima ada mengapa. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Nah, yang terakhir nih, bagaimana menjelaskan kronologi terjadinya peristiwa. Struktur teks berita. Nah, di dalam teks berita terdapat 3 struktur yang tidak boleh dilewatkan, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita yaitu bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita disebut juga sebagai teras berita atau orientasi. Jadi teman-teman gak usah bingung ya. Lanjut yang kedua ada tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya apa yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa ini. Yang ketiga ada ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jadi, jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Nah, maka dari itu, informasi-informasi penting hendaknya disampaikan dalam bagian-bagian sebelumnya, yaitu pada bagian kepala berita dan tubuh berita, agar informasi yang disampaikan atau berita yang disampaikan tidak menyebabkan kesalahpahaman. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada tips untuk kamu yang ingin menulis berita. Nah, dimulai dari pilihlah judul yang menarik supaya orang-orang terdorong untuk membaca beritamu sampai habis. Tetapi perlu diingat juga, judulnya tidak boleh mengandung sara. Nah, oke, kita lanjut pada bagian selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Teks berita termasuk ke dalam karya jurnalistik.
Oleh sebab itu, ada panduan yang harus kamu ikuti untuk membuat teks berita. Salah satunya mengenai kaidah kebahasaan. Yang pertama, bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua ada kata kerja mental. Kata kerja atau verba mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Contohnya, warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contohnya, kemudian, setelah, akhirnya, sejak, dan awalnya. Yang keempat ada konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya, konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contohnya, Kepala BNPB mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali ke rumah karena banjir telah surut. Nah, yang kelima ada kalimat langsung. Ketika wartawan meliput berita, keterangan dari narasumber diperoleh secara langsung. Jadi, dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat. Salah satunya kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambahi atau mengurangi ujaran yang disampaikan oleh orang tersebut. Adapun contohnya, yaitu karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrim, masyarakat diminta siap sedia, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Nah, kita lanjut ke bagian jenis-jenis teks berita. Yang pertama ada berita langsung. Berita langsung adalah jenis berita yang disampaikan atau ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Berita langsung berisi informasi terkini atau faktual, terhangat, dan menarik. Jenis berita langsung biasanya dapat kamu temui di halaman depan koran atau surat kabar. Yang kedua ada berita opini. Berita opini atau pendapat adalah berita yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini biasanya bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa yang terjadi. Yang ketiga ada berita interpretatif. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Penambahan ini biasa berupa informasi latar belakang, wawancara dari berbagai sumber, serta menambah data-data terkait. Hal ini bertujuan agar berita menjadi lebih utuh, detail, dan lengkap. Lanjut keempat ada berita mendalam. Berita mendalam adalah berita yang dikembangkan dari pendalaman suatu peristiwa. Lanjut kelima ada berita investigasi. Nah, berita investigasi adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Oke teman-teman, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai teks berita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan, dan mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata yang saya sengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.